Dewi Persik baru saja pulang berlibur dari Bangkok. Menariknya, saat liburan ke Bangkok itu, ia diketahui ditemani seorang pria muda yang disebut-sebut sebagai kekasih barunya. Wajahnya ganteng dan usianya masih muda, bahkan diduga jauh lebih muda dari Dewi Persik. Tak heran kalau netizen menyebut DP punya pacar baru berondong. Dia itu bukan berondong, dia itu grandong, umurnya itu sama seperti saya. Iya, itu ada yang bilang umurnya di bawah umur saya, jauh enggak, umurnya nggak jauh beda dengan saya. Nggak liburan enggak ada mama pacar, nggak dua pacar aku mbak. Liburan ke Bangkok maksudnya? Iya. Itu aku sama keluargaku juga, ada abang juga, kita bareng-bareng ke sana. Pria yang menemani DP ke Bangkok tersebut ternyata orang dari lingkaran manajemen DP sendiri. Namanya Angga Wijaya dan berstatus sebagai road manager. Sebagai road manager yang tiap hari mengatur perjalanan tur DP, Angga tentu sosok yang sangat dekat dengan DP. Jangan-jangan karena keseringan bertemu itulah yang membuat tumbuhnya benih-benih cinta di hati mereka. Sendiri sama aku cinta. Cuman seperti saya sudah pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Jadi butuh waktu untuk bisa membuka lembaran baru. Angga ternyata baru sekitar 6 bulan bekerja sama dengan Dewi Persik. DP belum terlalu mengenal kepribadian Angga. Bisa jadi karena itulah ia tak buru-buru menerima pernyataan cinta dari Angga. DP juga tak mau dirinya dianggap terlalu gampang jatuh cinta dan terlalu mudah menerima cinta dari sosok yang belum lama dikenalnya. Lagi fokus ke karir dulu lah ya. Dalam arti saya bekerja setiap hari di sini, belum tentu cowok itu bisa menerima keadaan saya, masa lalu saya. Jadi ini ibaratnya masih singkat, masih 6 bulan. Dalam arti 6 bulan bekerja sama ya, bukan pacaran. Ingat itu. Jadi terlalu gampang banget untuk dapat Dewi Persik sesingkat-singkatnya. Jadi butuh ujian yang banyak. DP nampaknya sedang menguji kesungguhan Angga untuk mendapatkan cintanya. Ia ingin melihat seberapa gigihkah Angga untuk memperjuangkan cintanya. Kalau saya melihat AA itu orangnya gigih dan mau berjuang. Dalam arti begini, siapapun itu, bukan hanya AA yang mencintai saya cuma butuh ada pembuktian lewat perjuangan. Kalau misalkan orang hanya menyatakan cinta itu, siapapun bisa bilang aku cinta padamu. Tapi kalau misalkan lewat perjuangan, tidak semua orang bisa berjuang untuk kita. Apalagi dengan keadaan saya yang seperti ini, belum tentu laki-laki itu bisa menerima segala sesuatunya. DP mengagumi kegigihan Angga, namun sejauh ini ia belum mau membuka hati. Ataukah DP takut menyakiti perasaan road manajernya itu jika terang-terangan menolak pernyataan cintanya? Dalam catatan perjalanan cinta Dewi Persik, laki-laki yang berhasil merebut hatinya kalau bukan dari kalangan seprofesi tentu pengusaha. Belum terdengar DP jatuh cinta dengan orang dari lingkaran manajemennya. Dia itu cuma hanya mengungkapkan apa yang ada di hati gitu. Seperti saya yang merasa bahwa saya bukan siapa-siapa, nggak boleh menyakiti hati mereka yang mencintai kita dong. Gitu, karena apalagi dia laki-laki, dia punya kuasa gitu. Laki-laki yang bukan siapa-siapa bisa menjadi siapa-siapa kalau dia mau berjuang gitu. Jadi bagi aku tidak boleh menghina orang yang mencintai aku. Aku tidak boleh sombong, takutnya ketulo tresno jalaran saka kulino. Nah lama-lama aku cinta, aku bilang enggak, ya kan? DP terkesan jual mahal, bisa jadi karena ia kini punya banyak pilihan. Bukan hanya Angga seorang yang menyatakan cintanya terhadap DP. Yang nyatain kan bukan satu orang. Cuman yang kelihatan dekat itu memang AA karena memang kita satu tim. Dia itu rootman saya. Jadi kalau misalkan saya cuma bilang kalau memang mencintai saya ya udah nggak apa-apa, untuk saat ini kita fokus ke pekerjaan dulu.
Hidup boleh serba modern, namun tradisi warisan leluhur jangan pernah dilupakan. Nampaknya pesan itulah yang ingin disampaikan oleh Ahmad Dhani kepada halayak dengan menggelar prosesi Tedak Siten untuk putra keempatnya, Ahmad Syailendra Erlangga. Dalam bahasa Jawa, tedak berarti injak dan siten berarti tanah. Prosesi adat Jawa yang sudah mulai dilupakan orang ini biasanya digelar ketika seorang anak berusia 7-8 bulan, ketika sang anak mulai belajar duduk dan turun tanah. Dhani menggelar acara Tedak Siten di villa keluarganya di kawasan Puncak, Jawa Barat dan dihadiri seluruh keluarga besar, termasuk Al, El, dan Dul. Semua tampil mempesona dengan busana adat Yogyakarta. Anak-anak laki-laki yang sudah 7 bulan, upacara turun tanah, dan seperti yang saya bilang tadi, ini adalah sebuah tradisi yang baik, di mana kita adalah orang-orang yang lahir di Pulau Jawa, tinggal di Pulau Jawa, karena kita sering mendengar filosofi yang juga baik, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dari rangkaian prosesi Tedak Siten ini, prosesi pertama yang harus dijalani Erlangga adalah menginjak tanah yang sudah ditempatkan di atas tampah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrujni mukhraja sidqin waj'alni ladunka sultanan nasir. Selanjutnya Ahmad Syailendra akan cuci kaki ya supaya bersih, air bunga yang harum pindah ke sebelahnya. Iya, semoga anak kita nanti membawa harum nama kedua orang tuanya, membawa harum nama keluarganya, membawa nama harum rakyat dan bangsa kita. Dhani dan Mulan kemudian memapa Erlangga untuk menapaki jadah, makanan berbahan dari ketan yang terdiri dari 7 warna. Jadah putih melambangkan kesucian dalam bersikap, warna merah melambangkan keberanian untuk membela kebenaran, dan warna hijau melambangkan kebijaksanaan. Ketujuh warna tersebut melambangkan unsur-unsur kehidupan manusia untuk melewati segala kesulitan yang menghadang. Dengan bimbingan, didikan dari ayah bunda yang tercinta. Senangnya akan jadi pemuda yang ganteng kayak kakak-kakaknya yang berani ya. Ada dengan ternaknya dia yang kuning, ya Allah pinternya ini. Ahmad Syailendra ini ya, pintar sekali ya yang kuning. Dia berarti dia yang biru akan melangkah. Erlangga kemudian dimasukkan ke dalam kurungan yang di dalamnya terdapat uang-uangan, buku, mainan, alat musik, alat tulis, dan sebagainya yang melambangkan aneka profesi. Erlangga ternyata mengambil uang-uangan yang melambangkan kalau ketika dewasa kelak ia punya minat yang lebih kepada bidang keuangan. Tentu saja hal ini hanya sebuah simbol, bukan berarti akan menjadi ketetapan yang mutlak. Mudah-mudahan ya. Belum. Kita hitung ya, kita hitung sampai hitungan dengan 10. 1, 2. Sampai dewasa, sampai kapanpun.